Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan jangan lupa selalu bahagia dan sayangi diri kalian sendiri sebelum kalian menyayangi orang lain. Kali ini aku pengen nih cerita sama kalian. Jadi aku tuh punya teman, salah satu karyawan swasta yang di Jakarta. Dia cerita pengalaman hidupnya sebagai tulang punggung keluarga, di mana di sini aku ingin sekali berbagi sama kalian semua. Aku ingin banget ngasih support, semangat, dan lanjutkan perjuangan kalian untuk menjadi tulang punggung, untuk mewujudkan cita-cita, dan yang pasti membahagiakan orang-orang yang kalian sayangi, terutama kedua orang tua kalian, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Aku tuh ingin banget kalian tuh ngerasain bahwa sebenarnya hidup itu adil kok. Jadi jangan pernah kalian itu beranggapan hidup itu gak adil. Jangan pernah beranggapan kok hidup si A enak banget ya, sedangkan hidup gue harus menjalani ini, harus bertanggung jawab ini, harus menyelesaikan ini. Hei, Tuhan itu tidak pernah salah memilih pundak dan kaki untuk melangkah dan juga memikul beban-beban hidup ini. Harusnya kalian bersyukur dong sebagai pejuang keluarga, sebagai tulang punggung keluarga. Kalian jauh lebih tangguh dari orang yang hanya menghidupi dirinya sendiri. Ngapain sih ngikutin gengsi? Ngapain sih ngikutin tren? Contoh kasus, barusan keluar iPhone 14, pengen banget beli. Si A memang dia cuman untuk dirinya sendiri keuangannya, dan pastinya ia mampu membeli, entah itu dengan cara apapun pasti ia akan mengupayakan demi gengsi dan tren saat itu. Sedangkan kamu yang tulang punggung keluarga berpikir berkali-kali ingin menggunakan uang itu, lebih baik uangnya untuk orang tua, untuk kebutuhan orang tua, dan untuk tabungan. Bukan kamu gak mampu, tapi itulah bedanya pola pikir kamu yang bertanggung jawab dengan menjadi tulang punggung keluarga sama orang yang hanya mencari uang untuk diri dia sendiri. Ngapain sih ngikutin gengsi kalau pada akhirnya ujung-ujungnya bikin kita menderita sendiri? Ya kalau seandainya fungsinya masih bagus, ya gunain aja handphone yang lama. Ada dua pilihan dalam hidup ini. Ngikutin gengsi, tapi kita tidak bahagia. Di sosial media terlihat wow, tapi aslinya sangat ngebatin, tertekan, depresi, kesepian. Itu semua ia hanya ingin diakui di sosial media, tapi kehidupan nyatanya hampa. Sama yang satu lagi, penampilannya sederhana. Di sosial media juga sederhana, tidak pernah mengikuti tren yang terlalu berlebihan. Tapi dianya bahagia. Keuangannya selalu cukup. Nggak pusing mikirin hutang. Yaitu anak yang sebagai tulang punggung keluarga tadi. Coba deh sisi positif menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya sebagai tulang punggung keluarga. Itu pola pikir untuk keuangannya tuh sangat bagus.
Karena di sisi lain, ia tidak pernah mementingkan kebutuhan dirinya sendiri. Ia selalu berpikir untuk kebutuhan yang harus ia penuhi itu bukan untuk dia sendiri. Secara nggak langsung itu mengajarkan kalian untuk memanage keuangan jauh lebih baik dan juga akan mengerem pengeluaran yang tidak terduga. Boleh-boleh saja kalian mengikuti tren, mengikuti gengsi, tapi sesuaikan dulu itu butuh atau enggak, bermanfaat atau enggak, benefitnya menguntungkan atau enggak. Kalau seandainya gengsinya hanya untuk memamerkan ke orang lain, mendapatkan pengakuan ke orang lain, untuk apa? Untuk apa coba? Hidup itu bukan semata-mata untuk memamerkan, untuk meminta pengakuan, yang ujung-ujungnya membuat kalian jadi nggak sehat keuangannya. Makanya aku tuh salut banget sama orang yang bekerja sebagai tulang punggung keluarganya di usia muda. Aku sangat salut dan bangga sama mereka. Mereka itu di sisi lain memikirkan kepentingan mereka, tapi mereka juga mengutamakan kepentingan orang lain seperti keluarganya, kedua orang tuanya. Makanya gak jarang orang yang sebagai tulang punggung keluarga itu jika sudah sukses pasti selalu rendah hati. Sikapnya selalu dermawan, selalu melihat lingkungan sekitar. Karena pembawaannya merasa selalu di bawah, tidak pernah merasa congkak, tidak pernah merasa tinggi, dan tidak pernah merasa melebihi orang lain. Sedangkan harta yang ia miliki ketika sukses itu, ya bisa dikatakan sudah sangat banyak. Jadi buat kalian pejuang keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga, jangan pernah kecil hati, jangan pernah patah semangat. Iya, aku tahu berat banget rasanya jika di satu titik kamu merasakan down, support system kamu lagi lemah. Kembali lagi, itu hanya perlu waktu. Waktu itu tidak akan pernah bohong untuk seorang pejuang, di mana waktulah yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Jadi, jangan pernah berkecil hati ya jika ada keinginan kamu belum terkabulkan. Pejuang keluarga itu, ia dewasa karena memikirkan kebahagiaan kedua orang tuanya dan keluarganya. Bukan berarti dia mendewasakan diri secara terpaksa, bukan. Tapi ia memiliki rasa tanggung jawabnya yang luar biasa. Bukan dikatakan mendewasakan diri secara paksaan, tapi karena rasa tanggung jawabnya dan juga baktinya kepada kedua orang tuanya. Tak banyak pejuang keluarga atau tulang punggung keluarga pasti mengalami sisi negatif seperti merasa dirinya terbebani. Tapi itu hanya sementara. Hidup itu memang berat. Rasanya ingin langkah kaki terhenti di satu sisi, tapi melihat senyum orang tua menjadikan semangat kembali. Buat kalian pejuang keluarga, buat kalian tulang punggung keluarga, jangan pernah merasa bosan untuk terus bertanggung jawab. Jangan pernah merasa diri kalian tak pantas untuk bahagia. Jangan pernah merasa diri kalian terlalu berat menjalani hidup. Tapi ingat, setelah badai yang begitu dahsyat menerpa kalian, kebahagiaan nyata sudah terpampang nyata di depan mata kalian.
Memang tak mudah jadi tulang punggung keluarga. Tapi buktinya sejauh ini kalian sudah jauh melangkah lebih maju dibandingkan orang-orang yang baru saja mulai untuk terjun dalam dunia kehidupan ini sebagai seorang karyawan. Pesan aku cuman satu, apapun yang kalian hadapi dalam hidup, bagaimanapun kondisinya, ingat, aku gak pernah bosan bilang ke kalian, selalu sayangi diri kalian, selalu cintai diri kalian, selalu jaga mental dan hati kalian. Karena di jiwa yang sehat, mental yang sehat, kalian mampu melakukan apapun untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Pikiran kalian yang tenang itu mampu menyelesaikan masalah demi masalah. Ingat ya, kalian itu jauh lebih berharga dari apapun. Sayangi diri kalian, cintai diri kalian. Hanya diri kalian sendiri yang mampu mengubah dunia ini, baik dan buruknya di tangan kalian. Bye-bye.